Sayang, tahu gak tadi sore perasaanku gak enak banget? Vira memiringkan tubuhnya dan menghadap ke Aksan. Kini mereka berhadapan dengan berbaring. Emang kenapa mas? Ternyata gak di rumah Ustadz Fadli, gak di rumahku sendiri. Rumah emak. Rasanya gak enak saja. Maksudnya mas? Aksan menyembunyikan senyumannya. Ia berhasil membuat istrinya tertarik dan melupakan sesaat pikiran rumitnya. Gak bisa leluasa dan selalu saja ada yang mengawasi. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita mas. Kalau itu aku sudah tahu Vi. Terus apa? Karena kita masih pengantin baru ya? Emak selalu saja senyum-senyum sendiri. Gak jelas kalau rambutku basah. Tadi sore juga gitu sayang. Pas kita habis, kan aku mandi dan keramas. Lalu keluar dari kamar mandi. Emak netranya langsung menatap ke kepalaku dan tersenyum. Rasanya malu aku. Oh itu, Aksan mengangguk. Ia senang kini istrinya sudah seperti biasa. Aku juga sama mas. Enaknya bagaimana ya? Apa jika kamar mandinya ada di dalam kamar? Enak kali ya? Tapi kamar ini kan kecil. Bagaimana menurutmu Vi? Vira tersenyum dan Aksan membalas senyuman istrinya. Ia sangat senang. Mood jelek istrinya telah hilang. Ia lantas mengelus-ngelus rambut istrinya dan menyelipkan ke belakang telinganya. Vira bingung dengan sikap suaminya. Kemudian Aksan mengajaknya duduk bersandar. Ada apa mas? Aku tahu kamu bingung. Katanya ingin membicarakannya denganku. Tapi kenapa malah dipikirkan sendiri? Vira malu dan menunduk. Aku bingung. Mulai dari mana mas? Aku akan mendukung keputusanmu sayang. Apapun itu. Asal satu, kamu tidak terbebani dan ambil keputusan dengan mantap serta jangan ragu-ragu, oke? Vira mengangguk. Terus bagaimana menurutmu mas? Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengurusi perusahaan? Aku tidak mau atau bahkan aku tidak bisa. Aku tidak pernah belajar berbisnis, makanya aku pindah jurusan kuliah karena merasa tidak sesuai dengan hatiku. Tapi sayang, kamu tidak harus mengurusi sendiri kan? Maksudnya kepemilikan saham. Jangan sampai berpindah tangan ke Burhan. Itu saja. Lihat saja selama ini perusahaan itu masih berjalan dan cukup solid bukan? Sepeninggal papamu? Vira mengangguk. Artinya di sana sudah ada tim yang bekerja untuk memajukan perusahaan. Bahkan kamu juga tidak tahu siapa CEO-nya sekarang. Itu karena aku tidak peduli mas. Ya, aku tahu sayang. Maksudku, pimpinan yang sekarang di sana sudah bekerja dan punya planning untuk kemajuan perusahaan. Karena kepemilikan perusahaan masih atas nama papamu. Jika Burhan mengambil alih, otomatis kebijakan perusahaan akan berubah dan para pimpinan tidak bisa membantahnya karena pemilik saham terbesar ingin mengadakan perombakan dan itu pasti terjadi sayang. Tentunya kebijakan yang menguntungkan bagi Burhan. Mengerti maksudku? Mengerti mas. Makasih mas Aksan. Memang hebat. Vira tersenyum senang. Kalau gitu, hadiahnya dong. Hadiah? Hadiah apa? Emang lomba mas? Vira mengulum senyum. Aksan cemberut. Ya kan aku membantumu. Masa nggak ada balasannya? Kan tadi aku sudah ucapkan terima kasih. Kamu. Aksan semakin cemberut dan melipat tangan di dadanya. Ia menegakkan tubuhnya. Vira yang berada di sampingnya hanya bisa gemas melihat sikap suaminya. Bisa juga dia ngambek. Secepat kilat Vira mencium pipi suaminya dan kembali ke posisi semula dengan menundukkan kepala. Aksan memalingkan wajahnya dengan mengulum senyum ke Vira. Sayang, masa cepet banget sih? Orang sudah dikasih hadiahnya. Gak ada cara lagi dan lagi. Vira pura-pura sinis. Oh gitu. Tapi aku... Shh. Vira meletakkan telunjuknya di bibir Aksan dan berbisik. Jangan berisik, nanti ibu mendengarnya. Vira mengedipkan satu matanya ke suaminya. Mereka pun tersenyum bersama. Beberapa saat kemudian, terus mas, kamar mandi di dalam bagaimana? Kamu setuju gak Vi? Boleh. Terus rumah ini kita renovasi dan kamarnya ada di dalam. Tentu saja tidak saat ini. Aku kumpulkan uang terlebih dahulu. Tapi tunggu, beneran ingin tinggal selamanya di rumah ini? Vira mengangguk. Jika Mansion kembali kepadamu, apa kamu tidak ingin tinggal di sana lagi? Vira menggeleng. Kalau aku mau tinggal di sana bagaimana? Vira menatap tajam ke suaminya. Wajah Aksan datar-datar saja hingga Vira bingung. Tapi mas, wajah sedih diperlihatkan Vira. Itu cuma perumpamaan sayang. Ada kata jika. Aksan mengangkat alisnya. Tapi iya sih mas,
buat apa rumah segede itu tidak ditinggali? Jika memang nanti akan kembali lagi padaku, sekali-kali kita tinggal di sana bagaimana Mas? Maksudmu weekendnya di sana gitu? Vira mengangguk dan sekali lagi mereka tersenyum bersama. Oh iya Mas, Dr. Arjun memberitahukan kepadaku bahwa uang bagi hasil dari sahamku selama 2 tahun ini sudah tersimpan otomatis ke rekeningku dan ATM-nya sudah ada di map yang waktu itu diberikannya kepadaku. Pas aku lihat memang ada ATM dengan password yang masih utuh belum tersobek. Terus kan aku mau beli rumah buat Bu Ida Mas. Oh iya ya, lupa. Besok kita cek dulu saldonya ada berapa. Sekarang waktunya beristirahat. Aksan merebahkan tubuhnya dan Vira pun mengikutinya. Keesokan harinya setelah pulang kuliah, Aksan mengantarkan istrinya ke rumah Bu Ida dan kebetulan ada anak laki-lakinya sehingga bisa memanggil Lani si penjual mie ayam. Akhirnya mereka ketemu dan Vira melihat-lihat rumahnya. Vira tersenyum ke suaminya dan Aksan mengangguk. Bagaimana Mbak? Panggil Vira saja Bu Lani. Sepertinya masih bagus dan harganya juga sesuai dengan rumahnya. Saya ambil. Mengenai transaksi jual belinya sesegera mungkin. Saya akan mendatangkan notaris ke sini. Baik, nanti saya infokan ke pemiliknya agar ke sini sesuai hari yang telah ditentukan untuk transaksi jual beli rumahnya. Makasih Ibu. Setelah istirahat dan mengobrol dengan Bu Ida dan tetangganya, mereka pun pamit. Bu Ida sedikit sibuk karena anaknya langsung pergi membantu bapaknya. Maka ia bolak-balik ke warung untuk membeli kebutuhan yang kurang. Mas, Bu Ida pintar masak. Tadi aku lihat ke belakang, ia lagi sibuk memasak dibantu tetangganya. Katanya ada pesanan. Terus, tapi kata tetangganya tidak tiap hari dapat pesanan. Sebenarnya, Bu Ida ingin berjualan nasi di pasar. Soalnya, waktu dulu sebelum tinggal di kolong jembatan, Bu Ida jualan nasi di sana. Ia sewa kios, tapi karena suatu hal akhirnya jualannya berakhir dan rumahnya pun disita. Kenapa disita? Kata tetangganya, rebutan sama saudaranya. Makanya saudaranya yang menyitanya. Oh, kirain pihak bank. Terus maumu apa? Aksan melirik istrinya. Vira tersenyum menatap Aksan. Kenapa kamu tersenyum begitu? Menggoda aku ya? Mas Aksan bisa saja. Aku tuh senang sama emas soalnya tahu apa yang kupikirkan. Lah iyalah, Aksan gitu loh. Kamu tuh berkata seperti itu pasti mau membantunya kan? Iya mas, Vira memilih nunjuk hijabnya. Boleh kan? Boleh-boleh saja. Lagian, itu kan uangmu sendiri. Makasih mas. Makasih Abi. Vira senyum-senyum sendiri. Aksan pun ikut tersenyum sambil melirik istrinya. Vira Yanita ada? Saya Pak. Vira mengangkat tangannya. Dosen mata kuliah ilmu tauhid dan pemikiran kalam menatap Vira. Ia teringat istrinya Aksan ada di kelas ini. Dia Kak, istrinya Aksan? Batinnya. Tugasmu mana? Kenapa tidak mengumpulkan? Tinggal kamu sendiri yang tidak ada nilainya. Vira mengerutkan dahinya. Perasaan minggu kemarin tidak ada tugas dari dosen Januar, tapi sekarang malah ditagih dan dia sendiri yang tidak punya nilai. Maaf Pak, tugas apa? Loh, kok malah nanya? Memang kamu gak tahu? Atau kamu mau mangkir dari tugas? Nada dosen Januar sedikit dibuat marah. Bersambung ke bab selanjutnya.